Qin Chen dan Holy Master of the Ghost Array tidak terburu-buru untuk menerobos, tetapi mulai mengatur batasan dan formasi di sekitar untuk mencegah orang lain masuk ke area ini, sementara Huo Tua dan yang lainnya dengan bersemangat mulai membunuh monster di dekatnya. Jangan sampai Void Monster Beast memengaruhi perbaikan rantai mereka. Setelah beberapa hari kemudian, setelah semua batasan dan pengaturan formasi selesai, fluktuasi di dunia ini tiba-tiba menjadi tenang, dan semua aura pembuluh darah suci Saint Lord Surgawi ditutupi oleh formasi. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen dan beberapa orang duduk bersila dalam formasi besar, satu persatu mereka mulai mundur dengan penuh semangat. Hal yang paling menarik tentu saja adalah Holy Master of the Ghost Array. Dia telah jatuh di alam surga selatan. Dia telah mencari cara selama bertahun-tahun ini, tetapi dia tidak pernah menemukan cara untuk memulihkan kultivasinya. Sekarang dia dapat sekali lagi kembali ke tahap selanjutnya dari alam guru suci. Kegembiraan semacam ini tentu tidak bisa dibayangkan. Adapun Huo Lao, Mu Zifeng dan Xing Tianya, mereka hanya selangkah lagi dari mendiang guru suci. Tetapi satu langkah lagi inilah mereka telah terjebak dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya di surga. Hari ini mereka memiliki begitu banyak harapan untuk menerobos. Kegembiraan alami tidak dapat digambarkan. Sebaliknya, Qin Chen dan Yu Qiansu relatif tenang. Keduanya duduk bersila satu sama lain, dan Qin Chen langsung mengeluarkan pil surgawi Dao Ilahi berbasis ruang dan pil surgawi Dao Ilahi berbasis asal dan menelannya sekaligus. Bersenandung. Begitu kedua pil ini jatuh ke perut Qin Chen langsung merasakan kekuatan yang mencengangkan, dan mulai berkeliaran di antara anggota tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang mencengangkan. Dalam waktu singkat, pusaran besar muncul di atas kepala Qin Chen. Pusaran perlahan berputar, secara bertahap membentuk lubang hitam. Serangkaian kekuatan asal yang menakutkan mulai berkeliaran di tubuh Qin Chen. Setelah kekuatan ini memasuki tubuh Qin Chen, mereka segera berkumpul di sumber Master Suci Qin Chen, dan kemudian Qin Chen melihat bahwa sumber utamanya benar-benar menjadi lebih bulat di bawah kekuatan ini, seolah-olah itu sedikit meningkat. Dao Sendan memang sangat kuat. Gumam Qin Chen terkejut. Dia hanya pernah mendengar tentang kekuatan pil ini sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengambilnya. Sekarang dia merasakan kohesi dari kekuatan ini, yang membuatnya sangat takjub. Selain Heavenly Dao Divine Pill berbasis asal, efek dari Heavenly Dao Divine Pill berbasis luar angkasa juga mulai menyebar. Qin Chen merasa seperti berada dalam kehampaan misterius, dan kekuatan ruang melonjak di benaknya. Ini adalah dewa luar angkasa. Kekuatan ruang yang terkandung dalam pil, ruang ini memungkinkan Qin Chen untuk langsung memahami ruang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai aturan melekat di tubuh Qin Chen. Qin Chen sudah benar-benar tenggelam dalam lautan aturan. Hal yang sama berlaku untuk Yu Qiansu di samping. Keduanya adalah sosok Tianjiao, dan Yu Qiansu telah diwarisi dari Dewa Glasir Bulan tertinggi. Di tubuh basis kultivasinya, kekuatan warisan di tubuhnya perlahan-lahan dilepaskan. Di samping, Master Array Hantu Xiahou Zun, Mu Zifeng dan Huo Lao, aura Master Suci tahap akhir yang tak terhitung jumlahnya mulai menembus ke dalam tubuh mereka. Dan terobosan mereka berdua sekali lagi memacu terobosan Xing Tianya. Boom! Tubuh Xing Tianya juga memiliki nafas terobosan, seperti kelahiran kembali dari kepompong, dan nafas tubuhnya mulai naik secara luar biasa. Dan mereka menembus Master Guru Suci di tahap akhir, dan pada saat yang sama menarik Qin Chen dan Yu Qiansu. Keduanya jelas hanya berada di tahap awal dari alam Guru Suci, tetapi mereka disublimasikan dalam nafas ini. Ini juga efek yang ingin dicapai Qin Chen. Kalau tidak, mengapa dia harus membiarkan semua orang menerobos bersama? Manfaat menerobos bersama tidak tertandingi, cukup untuk memberi setiap orang peningkatan yang luar biasa. Kebisingan yang mereka buat kali ini begitu besar, bahkan jika mereka berada puluhan ribu mil jauhnya dalam kehampaan, mereka masih bisa terlihat.
Ketika penglihatan pusaran yang menutupi puluhan ribu mil kehampaan terbentuk, beberapa karavan dan kapal yang melewati lautan pasang surut di kejauhan mengamati tontonan ini. Secara alami, mereka penasaran dan bergegas ke arah Qin Chen dan yang lainnya, ingin melihat apa yang terjadi. Di antara kerumunan, ada seorang gadis lugu berusia sekitar 20 tahun, tetapi basis kultivasinya berada di tingkat guru suci pada tahap awal. Di sampingnya, juga menjaga beberapa guru suci jangka menengah. Setelah beberapa saat, seorang master dari level guru suci jangka menengah terbang dari kejauhan, kembali ke tim, dan beberapa kilatan datang ke gadis itu. "Nona, aku kembali," kata guru suci puncak jangka menengah ini berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut abu-abu. Posisinya di karavan tampaknya sangat tinggi. Ketika dia kembali, wajah semua orang menunjukkan rasa hormat. "Feng Lao, apakah kamu sudah mengetahuinya dengan jelas? Siapa yang dipromosikan?" kata gadis itu dengan ringan membuka bibirnya, suaranya sangat lembut dan sangat bagus. Na Feng menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Seperti yang dipercayakan oleh Nona, lelaki tua ini memasuki bagian dalam penglihatan dan tidak bisa masuk terlalu dalam. Energi langit dan bumi di dalamnya terlalu keras, dan bahkan sepertinya terhalang oleh batasan dan formasi. Bawahan takut masuk dengan gegabah dan akan mengganggu terobosan orang lain. Mereka akan menjadi musuh, dan kekuatan di dalamnya sangat mengerikan. Jika bawahan menerobos masuk secara paksa, bawahan kemungkinan besar akan diserang balik, atau bahkan terjebak di dalam. Jadi saya tidak berani terlalu dekat," kata Feng tua. Banyak orang di sekitar menghirup nafas, dan mereka menunjukkan keterkejutan. "Ini adalah kesempatan untuk kamar dagang Tiantong kita," kata gadis itu. Dia melanjutkan, "Jika karakter ini dapat ditarik ke kamar dagang Tiantong kita, itu akan sangat membantu kekuatan kamar dagang Tiantong kita." Mendengar itu, beberapa orang suci jangka menengah yang mengikuti gadis ini mengangguk, menyatakan persetujuan dengannya. Feng tua itu tiba-tiba mengerutkan kening, menatap ke arah tertentu, dan berteriak, "Tidak, seseorang telah memasuki zona penglihatan dan mengganggu terobosan orang ini." "Siapa mereka?" tanya gadis ini terkejut. Tidak jauh, di antara kelompok prajurit yang bergegas menuju Qin Chen. "Hei, bukankah itu simbol kamar dagang Tiantong?" Tidak lama kemudian, orang-orang dari kamar dagang Tiantong, di bawah pimpinan gadis itu, sudah tiba tidak jauh di depan rombongan orang tersebut. Ketika orang-orang dari kamar dagang Tiantong mendekat, mereka melihat penampilan kelompok orang ini, wajah Feng Lao berubah drastis, dan dia berkata dengan suara rendah, "Nona hati-hati, itu adalah guru suci pemusnah jiwa." Ekspresi sekelompok orang di kamar dagang Tiantong berubah, dan ekspresi mereka menunjukkan kengerian. Guru suci penghancur jiwa adalah orang kuat yang baru saja menembus guru suci tahap akhir belum lama ini, tetapi dia sangat terkenal di dekat kota Dongguang Realem Surga Timur. Orang ini juga dianggap sebagai kultivator biasa dan memiliki sekelompok saudara. Orang ini sangat ganas, meskipun dia adalah seorang kultivator biasa seperti Tuan Heizan, dia jauh lebih garang daripada Tuan Heizan dalam hal ketenaran. Untuk kamar dagang kecil biasa, nama Dewa Penghancur Jiwa hanyalah mimpi buruk. Mendengar seruan Feng Lao, Dewa Penghancur Jiwa memiliki senyum muram di wajahnya. Dia tampak sangat puas dengan rasa takut orang lain, dan mencibir, "Karena kamu tahu nama lelaki tua ini, kenapa kamu masih berani datang?" Begitu dia berbicara, bawahan guru suci jangka menengah yang mengikutinya semua memandang dengan ekspresi tidak baik, dan guru suci penghancur jiwa memberi perintah untuk mengepung. Wajah Feng Lao sedikit berubah, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Namun, gadis montok itu kembali sadar dan melangkah maju. Meskipun dia khawatir, wajahnya terbuka dan murah hati, dan dia terkekeh, "Ternyata Tuan Penghancur Jiwa senior yang terkenal, tolong maafkan aku." "Oh, kamu sedikit berani,"
Jawab Dewa Penghancur Jiwa menyipitkan matanya, melirik gadis ini dan berkata, ternyata itu adalah kamar dagang Tiantong. Dan kamu adalah putri Lao Yang. Kapan Lao Yang memiliki anak perempuan seperti ini? Orang tua ini belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kata Dewa Penghancur Jiwa menyipitkan matanya dan menjilat lidahnya. Dia memandang Yang Yingying dengan senyum aneh. Hei, gadis ini tidak buruk, lebih baik bunuh sekelompok laki-laki itu, serahkan wanita itu kepada kakak laki-laki tertua, tubuh yang berair, sangat putih, pasti sangat nyaman untuk dimainkan. Ucap bawahan Dewa Penghancur Jiwa. Mendengar apa yang dia katakan, Dewa Penghancur Jiwa berteriak, diam, dasar bau busuk. Guru suci penghancur jiwa melabraknya dengan tamparan, dan wajahnya bengkak. Pria itu menutupi wajahnya dan tidak berani mengatakan apapun. Dewa Penghancur Jiwa memandang Yang Yingying sambil tersenyum, ternyata itu keponakan. Saya tidak tahu apa yang membuat ponakan datang ke sini. Apakah karena kamar dagang Tiantong ingin bekerja sama dengan lelaki tua ini, dan membutuhkan lelaki tua ini untuk mengirimkan barang? Mendengar itu, Yang Yingying mengerutkan kening, dan dia merenung sejenak lalu berkata, karena senior bertanya, junior hanya akan menjawab, senior, apakah sulit menemukan seseorang yang dapat menerobos masuk formasi di depan? Dewa Penghancur Jiwa berkata dengan ringan, beri alasan pada orang tua ini. Nona manis menjawab, orang itu adalah tamu dari kamar dagang Tiantong kami, jadi saya meminta senior untuk berbelas kasih, dan keluarga yang saya pasti akan datang untuk berterima kasih suatu hari nanti. Kata nona kecil itu dengan manja. Kembalilah dan beritahu Pak Tua Yang bahwa ketika semuanya selesai di sini, lelaki tua ini akan pergi ke kamar dagang Tiantong untuk membahas bisnis. Kata Dewa Penghancur Jiwa berkata dengan senyum muram. Ekspresi Yang Yingying dan yang lainnya menjadi sangat jelek dalam sekejap. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi buru-buru dihentikan oleh Feng Lao dan menariknya pergi. Dewa Penghancur Jiwa tertawa, dan dengan cepat mendekati tempat di mana Qin Chen dan yang lainnya telah menerobos dengan bawahannya. Di bawah kepemimpinan Dewa Penghancur Jiwa, sekelompok orang ini berkata, bos, terlalu menakutkan di sini, ayo cepat pergi. Ekspresi orang lain juga tidak santai. Ketika mereka mendekat, mereka merasa ada yang tidak beres. Kekuatan hukum yang tersisa kental dan kacau, yang membuat kekuatan di tubuh mereka berjalan agak sulit. Mendengar ini, mata Dewa Penghancur Jiwa berkilat, dan dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, kamu tetap di sini untuk mencegah orang lain masuk. Sepertinya terobosan orang ini belum berakhir, jadi saya menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Ketika suara itu jatuh, sosok guru suci penghancur jiwa itu bergetar, dan dia akan menghancurkan dan menerobos formasi dan batasan di depan. Tapi, tepat ketika dia akan masuk, aura yang sangat menakutkan keluar. Saat berikutnya, sesosok yang diselimuti kegelapan tiba-tiba muncul di luar formasi, dan wajah orang ini ditutupi oleh aura aneh. Begitu orang ini muncul, matanya tertuju pada guru suci penghancur jiwa. Guru suci penghancur jiwa dikejutkan oleh orang yang tiba-tiba muncul ini. Dia menatapnya, tetapi hatinya tenggelam. Tubuh manusia di depannya mengandung aturan tertinggi surga, dan dia jelas telah memasuki alam guru suci tahap akhir. Tiba-tiba, Dewa Penghancur Jiwa dan yang lainnya semua terkejut, karena setelah orang ini muncul, pusaran elemen suci dalam kehampaan tidak berhenti, itu masih memancarkan tekanan dan aura yang kuat. Dewa Penghancur Jiwa samar-samar melihat bahwa ada banyak pembuluh darah suci dalam formasi. Sekilas, setidaknya ada puluhan. Kekayaan semacam ini segera membuat guru suci penghancur jiwa sangat bersemangat. Mungkinkah bukan orang ini yang menerobos, tapi dia menjaga terobosan orang lain? Tidak peduli apa alasannya, hanya saja Saint Vance kelas menengah yang dilihat oleh Soul Destroying Lord di dalam formasi sudah cukup untuk membuatnya gila. Siapa yang mulia? Kata Dewa Penghancur Jiwa menatap lawan dengan dingin, dan segera bertanya dengan dingin.
Orang lain yang muncul di luar formasi besar itu adalah Xiahou Zun, Master Sein formasi hantu yang pertama kali menerobos Master Sein akhir. Dia merasa seseorang akan mengganggu terobosan Qin Chen, dan dia segera keluar dari formasi. Matanya dingin dan dia tidak menjawab. Saat semua orang kehilangan akal sehatnya, Xiahou Zun tiba-tiba mengangkat tangannya. Diiringi dengan suara ejekan, dalam semburan Sein Yuan ini, serangkaian cahaya aneh tiba-tiba muncul, berubah menjadi serangkaian bilah tajam, menembak ke arah Master Suci Penghancur Jiwa dan lainnya. Tidak, ayo sembunyi, teriak seseorang. Tapi kecepatan Blade of Light sangat cepat sehingga tidak menunggu waktu bagi orang-orang ini untuk bereaksi sebelum mengenai dia. Memang tidak ada darah yang berceceran, tetapi ketika para guru suci itu melihat sekeliling, warna kulit mereka berubah drastis. Karena tubuh rekan di sebelahnya terpotong dalam sekejap, seluruh orang itu terpotong menjadi puluhan ukuran berbeda dalam sekejap, oleh semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan matanya panik, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Banyak master di bawah perintah Dewa Penghancur Jiwa terbelah seketika. Adegan menakutkan ini membuat semua orang yang hadir merasa ngeri, dan gemetar ketakutan. Tapi ini belum berakhir. Segera setelah cahaya itu, Master Suci Arai Hantu terus bergerak, dan langsung menyapu kekuatan formasi penahan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan formasi. Apakah Anda seorang penyihir formasi? Wajah Dewa Suci Penghancur Jiwa berubah. Segera, serangkaian pita hitam yang menakutkan muncul di tubuhnya. Pita hitam ini sangat dingin. Hanya dengan melihatnya, itu membuat orang merasa seolah-olah mereka ditutupi dengan ular berbisa. Ini adalah metode unik dari Guru Suci Penghancur Jiwa, dan juga merupakan asal mula nama Guru Suci Penghancur Jiwa. Energi aneh semacam ini dapat menyerang jiwa manusia, menghancurkan jiwa, dan menjadi sangat ganas. Pada saat ini, pita hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan bertabrakan dengan formasi yang diinduksi oleh Master Suci Arai Hantu. Terjadi ledakan. Serangkaian suara menderu bergema di seluruh dunia, dan pita hitam yang tak terhitung jumlahnya yang diledakkan oleh Dewa Penghancur Jiwa langsung dicekik dan dihancurkan oleh cahaya, tetapi pada saat yang sama, cahaya langit juga terhalang, dan tidak mungkin untuk pergi. Yang Mulia sungguh punya metode yang kejam. Segera setelah kami datang, Yang Mulia langsung membunuh bawahan saya. Sekarang lelaki tua ini curiga kamu menerobos di sini. Anda memiliki motif tersembunyi. Kemungkinan besar Anda adalah mata-mata ras asing. Kata Dewa Penghancur Jiwa berteriak, dan tiba-tiba sebuah tongkat kerajaan muncul di tangannya. Tongkat itu memiliki tengkorak hitam di kepalanya, dan cahaya hantu memancar dari pupil tongkat itu. Dia mendesak Seng Yuan, dan tengkorak hitam itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam redup, dan suara hantu menangis dan melolong bergema di sini, membuatnya terasa seperti berada di neraka.